Seorang kakek rela jalan kaki 14 kilometer tiap hari demi istri yang sakit. Seorang siap melakukan apa saja walau itu kadang tak biasa, demi mewujudkan kesetiaan dan rasa cinta, seperti yang dilakukan seorang kakek berusia 99 tahun asal Rochester, New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Novela, berbagi kisah dan cerita. Kali ini Novela akan berbagi kisah seorang kakek yang rela jalan kaki 14 km tiap hari demi istrinya yang sakit. Langsung saja, mari kita ikuti kisah selengkapnya. Pria itu bernama Luther Younger. Bagai cerita dalam sinetron, sang kakek menunjukkan cinta sejatinya kepada sang istri. Usia pernikahannya yang sudah 55 tahun tidak menyurutkan kakek Luther untuk setia kepada istrinya, Beverly. Dia menyebut istrinya secangkir teh paling manis yang pernah ia miliki. Cintanya bukan kaleng-kaleng. Ia rela berjalan kaki 6 mil atau sekitar 14 km. Sekali lagi 14 km. Pulang pergi setiap hari dalam panas, hujan, dan salju. Bayangkan seorang kakek yang usianya hampir 1 abad rela melakukan hal yang luar biasa. Ini ia lakukan untuk menjenguk Beverly di rumah sakit. Akibat dari yang kakek Luther lakukan, dia telah menjadi selebriti lokal di Rochester dan banyak orang mengenalinya. Tak ayal kisah super impresif kakek Luther ini menjadi viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari media. Hari itu di bulan Agustus yang panas terik, lebih dari 90 derajat. Kakek Luther tidak pernah gentar saat seorang reporter CBS Newscom menemaninya untuk berjalan. Kakek yang baru saja berulang tahun ke-99 membuktikan bahwa dia dalam kondisi prima dan siap untuk perjalanan. Istrinya, Beverly Younger, didiagnosis menderita tumor otak hampir 9 tahun yang lalu. Selama 9 tahun terakhir, Beverly telah keluar masuk rumah sakit. Kadang selama berbulan-bulan harus melakukan aktivitas dalam tanda petik membosankan tersebut. Kakek Luther tetap setia di sisinya. Ia berjalan ke rumah sakit untuk berkunjung setiap hari dan sering tidur di sana, kadang tidur di lantai. Kakek Luther telah membuatnya menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya untuk berjalan ke arahnya. Dia sebenarnya bisa menunggu dan bareng Lutita, anaknya, atau naik bus, tetapi dia tidak mau. Ia lebih memilih jalan kaki. Dia mengatakan bahwa dia sering diajak pengendara lain untuk menumpang, tetapi dia menolaknya. Karena saben hari lewat, beberapa orang mengenali Luther selama perjalanan dan terkadang berhenti sejenak untuk mengobrol. Apa yang membuatnya begitu gigih untuk tetap berjalan meski dia sudah lansia? Kakek Luther kerap mendapat pertanyaan seperti ini. Dia menegaskan selama perjalanan bahwa dia suka berjalan karena itu membersihkan pikirannya, dan dia bilang ia selalu melakukan kerja keras untuk bekerja. Dia bilang dia dibesarkan di Fort Worth, Texas, jadi dia sudah terbiasa dengan cuaca panas. Selain itu, kakek Luther juga mantan marinir yang bertempur di Perang Korea, dan dia bangga akan kekuatan fisiknya. Perjalanan hariannya bukan tentang membuktikan betapa kuatnya dia. Ini tentang membuktikan cintanya kepada Beverly. Dia wanita yang cantik dan dia memperlakukan saya sebagai orang yang seharusnya, katanya. Itu sebabnya saya mencintainya karena dia tangguh. Dia tidak lemah. Itulah jenis wanita yang kuinginkan. Ketika dia berjalan melewati lorong rumah sakit, kakek Luther menyapa anggota staf saat berpapasan. Tetapi dia tidak berhenti berjalan. Sesampainya di pintu kamar rumah sakit tempat istrinya dirawat, dia disambut oleh istrinya dan memberinya ciuman. Istrinya menangis. Ciumannya masih bisa bertahan.
menyentuh hatinya di usianya yang sudah tidak muda lagi. Mendapat sambutan hangat dari istrinya, kakek Luther seraya berkata, "Itu secangkir teh manisku," ucapnya sambil duduk di samping tempat tidur Beverly, istrinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Novela semangat untuk berbagi. Sampai jumpa pada kisah dan cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.